platform marketplace bisa digunakan untuk kegiatan jual ke luar negeri, tetapi yang sifatnya retail. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para Masdaber dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Masdab ingin membuat video menjawab pertanyaan para Masdaber atau subscriber yang sudah masuk dan selalu ditanyakan berulang-ulang, tetapi Masdab memang menunggu momen khusus untuk dibuat dalam bentuk video sehingga kalian bisa menyaksikan, menyimak jawaban yang mungkin akan Masdab sampaikan bagi kalian. Jadi kali ini video berjudul menjawab 17 pertanyaan para Masdaber yang ada di channel Masdab Indonesia. Perlu diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan ini masuk melalui kolom komentar, melalui DM, maupun melalui message di grup-grup diskusi. Dikarenakan selalu diulang-ulang pertanyaan ini, maka Masdab memutuskan untuk membuat dalam bentuk video. Sebelum dilanjutkan, silakan diberikan dukungan kepada channel Masdab dengan cara diberikan likes pada video-video yang ada di channel ini. Dan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di video-video yang sudah kalian saksikan. Dan tentu saja subscribe channel ini supaya Masdab bisa memberikan video-video, tutorial, dan lain sebagainya yang lebih bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Masdaber yang sudah masuk baik di kolom komentar, di DM maupun melewati private message. Jadi pertanyaan yang pertama, oke, mungkin ada sebagian dari para Masdaber yang sebelumnya sudah menemukan berbagai macam channel ekspor ya. Jadi channel-channel yang membahas mengenai ekspor. Nah, apa sih yang membedakan channel Masdab Indonesia dengan channel ekspor lapak sebelah? Tentu yang pertama misinya ya. Channel Masdab Indonesia memiliki misi berbagi ilmu, berbagi pengalaman ekspor bagi kalian para Masdaber supaya bisa memberikan inspirasi dan memberikan bimbingan secara gratis. Catat, secara gratis kepada kalian sehingga bisa menjadi sosok pengusaha atau eksportir yang mandiri. Ya, itu yang membedakan. Kalau di lapak-lapak yang lain, Masdab tidak bisa menyampaikan satu persatu. Ujung-ujungnya adalah kalian para Masdaber akan membayar modul, pelatihan, dan lain sebagainya. Di sini, di channel Masdab Indonesia, semua gratis. Ya. Supaya banyak orang-orang muda Indonesia semakin terinspirasi, semakin termotivasi untuk bisa menjadi eksportir sukses yang mandiri, yang tidak tergantung pihak siapapun, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, sehingga bisa menjadi kebanggaan diri kita. Kalau Masdab bisa, kalian pun bisa. Pertanyaan yang kedua yang sudah Masdab terima. Oke, bagi kalian para Masdaber yang mungkin baru saja menemukan channel ini dan tidak tergabung di dalam grup-grup diskusi, sampai hari ini Masdab informasikan sudah ada 5 orang Masdaber dari bimbingan channel Masdab yang berhasil pecah telur dan berhasil melakukan ekspor mandiri dengan modal seminim mungkin ya. Produknya yang sudah diekspor beragam,
Ada yang batu bara, ada yang bunga kering, ada yang pelet pakan ikan, terus yang 2 belum disampaikan produknya apa. Tetapi ada 5 yang sudah menginformasikan kepada Mazda. Nah, di saat mereka, para Mazdaber ini berhasil pecah telur, mendapatkan order, mendapatkan buyer, mereka mengabarkan kepada Mazda. Apakah Mazda mendapatkan fee? Apakah Mazda diberi sesuatu sebagai tanda terima kasih dan lain sebagainya? Apakah Mazda mengharapkan itu? Tidak, jawabannya. Mereka berhasil menjadi seorang eksportir, mereka berhasil pecah telur untuk ekspor perdana, cukup memberikan kabar kepada Mazda, itu sudah membuat Mazda sangat senang, bangga. Karena Mazda bisa membuktikan dengan bimbingan secara gratis yang ditopang oleh passion yang kuat, kesungguhan dan ketekunan, banyak para Mazdaber yang akan menjadi eksportir sejati, yang eksportir mandiri, berhasil pecah telur. Jadi, kembali lagi, misi dari Mazda dan channel Mazda Indonesia adalah memotivasi orang-orang muda Indonesia menjadi eksportir mandiri secara gratis. Ya. Keberhasilan kalian para Mazdaber bukan bergantung pada siapa-siapa, tetapi bergantung pada diri kalian sendiri. Apakah kalian cukup tekun? Apakah passion kalian cukup kuat? Kalau itu ada, nanti dengan bimbingan dan konsultasi serta diskusi, Mazda yakin kalian akan berhasil mendapatkan apa yang sudah kalian rintis, yaitu memiliki sebuah usaha ekspor yang mandiri. Pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, adalah nomor 3. Ini pertanyaan ini muncul bolak-balik, baik di kolom komentar, baik melalui DM, baik melalui private message. Pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Nah, Mazda akan menjawab di sini. Apakah perorangan bisa melakukan ekspor? Kalau pertanyaannya cuma itu, Mazda bisa menjawab bahwa perorangan bisa melakukan ekspor. Caranya bagaimana? Dengan cara menyewa lisensi atau dengan cara undername. Seperti apa detailnya? Silakan kalian cek video soal undername yang sudah Mazda buat. Ya. Namun demikian, jika kalian itu serius ingin mengembangkan usaha ekspor kalian, Mazda menyarankan untuk membentuk badan usaha resmi dengan perizinannya yang lengkap untuk ekspor, supaya ke depan kalian dengan mudah mengembangkan perusahaan kalian tanpa bingung harus selalu ganti nama, karena kalau perorangan itu biasanya akan sangat sulit mendapatkan kerjasama dengan pihak buyer. Ya, jelas ya? Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat. Ya tentu saja kalau kalian itu memang motivasinya kuat dan karena pertimbangan biaya kalian belum bisa membentuk badan usaha, kalian sebagai perseorangan bisa. Ya. Pertama apa yang bisa dilakukan? Yaitu kalian berperan sebagai middleman. Artinya kalian masuk ke perusahaan yang sudah mempunyai produk untuk diekspor dan kalian memposisikan diri sebagai marketing freelance mereka. Ya. Nanti kalian bisa mendapatkan fee dari setiap transaksi yang dihasilkan dari ekspor tersebut. Jadi kalian bekerja sama dengan pemilik pabrik dan kalian tawarkan bagaimana kalau nanti saya bantu marketingnya, nanti saya mendapatkan fee saja dari total omset order yang bisa saya peroleh. Ada keuntungannya di sini. Pertama, Anda para Mazdaber bisa mengumpulkan uang untuk modal membuat badan usaha. Yang kedua, secara tidak langsung Anda akan belajar
mengenai tata laksana perusahaan ekspor, ya. Itu kalau perorangan dengan cara menginduk di perusahaan orang lain. Nah, kalau tadi perorangan yang akan menggunakan jasa undername, apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan mengenai kerjasama dengan pihak supplier yang akan memproduksi, ya. Bikin MOU di sana. Yang kedua, kuasai produk yang akan Anda ekspor. Jadi kalau Anda berkorespondensi dengan buyer, Anda bisa menjawab semua inquiry atau pertanyaan-pertanyaan dari buyer Anda dengan tepat dan cepat, ya. Setelah itu, dengan pihak pemilik undername, Anda juga harus membuat kontrak kerjasama mengenai sewa menyewa perizinannya, sampai sejauh mana yang akan diberikan kepada kita. Apakah pajak itu juga akan ditanggung oleh kita atau oleh pihak pemilik undername? Itu semua harus kalian persiapkan sebelum kalian melangkah untuk menawarkan produk kepada buyer sebagai pribadi atau perorangan. Pertanyaan nomor 5. Secara umum, dokumen ekspor itu dikirim dalam bentuk fisik atau hard copy menggunakan jasa kirim kurir internasional yang tercatat, ya. Sudah banyak jasa kiriman internasional yang mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa dipilih. Ada TNT, UPS, DHL, FedEx, dan lain sebagainya. Kapan dokumen tersebut kita kirimkan kepada buyer? Dokumen full set dokumen shipment yang original itu Anda kirimkan pada saat buyer sudah melunasi pembayaran kepada Anda, ya. Jangan dikirim dokumen apapun, terutama yang asli, sebelum buyer Anda melakukan pelunasan pembayaran dari order yang ditujukan kepada Anda, ya. Itu adalah praktek yang umum. Jangan karena merasa tidak enak terus Anda berpikir udahlah kirim dulu aja dokumennya, nanti biar gampang proses pembayarannya. Salah. Jadi dibayar dulu baru dokumen hard copy ini kita kirim dengan kurir internasional tadi. Pertanyaan ke-6. Mungkin para masdaper berpikir bahwa karton packing untuk ekspor itu hanya bisa dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar. Salah. Jadi kalau kalian mau mencari tahu, mencari informasi, mungkin di kota-kota yang bukan didominasi pabrik, kalian bisa mendapatkan karton packing standar untuk ekspor, ya. Masdap sendiri karena di Jogja, makanya carinya di Jogja. Paling jauh itu Masdap carinya sampai di Klaten. Dan itu kartonnya sudah standar untuk ekspor. Karena sekarang karton untuk ekspor itu tidak hanya didominasi oleh pabrikan, ya, tetapi banyak industri-industri karton rumahan, ibaratnya yang bukan sekelas pabrik-pabrik besar itu, mereka bisa menyediakan karton standar ekspor sesuai permintaan buyer, ya. Yang jelas minimal tipe karton yang harus digunakan adalah double wall K150, ya. Nah, kalau di atas itu lebih bagus lagi, tetapi minimal itu. Dan itu bisa ditemukan mungkin di kota kalian cari tahu supplier karton packing, nanti kalian tanyakan ada nggak tipe yang ini gitu. Itu mudah sekali. Jadi tidak harus di pabrik-pabrik besar seperti mungkin yang hektaran pabriknya, enggak. Masdap sendiri karena membantu sesama pengusaha UMKM, tetapi mereka memiliki kualitas yang bagus, makanya Masdap juga memesan di perusahaan mereka, ya. Pertanyaan ke-7 ini pertanyaan yang sangat menggelitik dan menggelikan. Sangat menggelikan bagi Masdap. Seringkali ditanyakan, dimanapun kesempatan seringkali ditanyakan, ya. Pertanyaannya begini. Intinya, dia punya produk, terus dia nggak mau repot, hanya minta Masdap yang harus mencarikan buyernya. Nanti Masdap akan dikasih
fee, yes, gitu bahasanya. Masdap menjadi sedih dengan pertanyaan semacam ini. Karena apa? Berarti para masdaber atau subscriber yang menanyakan pertanyaan ini tidak memahami esensi dari dibuatnya channel Masdap Indonesia. Diadakannya konsultasi diskusi interaktif setiap hari Rabu pada saat live streaming membahas mengenai kegiatan ekspor. Visi dan misi dari Masdap dan channel Masdap Indonesia adalah membimbing dengan berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mengenai bagaimana membuat usaha ekspor yang mandiri. Jadi akan mendidik kalian para masdaber menjadi pengusaha ekspor. Ya, kalau kalian ingin menjadi pengusaha ekspor, artinya kalian harus berproses. Bukan terus kalian mencari jalan pintas, jalan instan. Masdap carikan buyer, nanti saya kasih fee. Loh, maaf saja. Masdap itu nggak butuh dikasih fee kok. Kalau kalian mau belajar sampai dengan mendapatkan order, Masdap nggak usah dibayar, itu sudah membanggakan bagi Masdap. Ya. Jadi, kalian akan sangat salah pertanyaan dan salah tempat kalau berpikir bahwa Masdap akan mencarikan buyer untuk Anda. Anda harus berusaha mencari buyer Anda sendiri dengan tutorial yang Masdap bikin, dengan bimbingan, diskusi, dan lain sebagainya dari Masdap. Ya. Jadi jangan pernah ada pertanyaan lagi, Masdap bisa nggak carikan saya buyer? Atau Masdap saya mau supply aja ke tempat Masdap. Masdap tidak mendidik seseorang menjadi supplier. Ya. Jadi akan tidak tepat pertanyaannya. Sebaiknya kalian bertanyanya bagaimana cara baik mencari buyer Masdap. Itu sudah ada tutorial videonya, silahkan nanti kalian cari di playlist entrepreneur ya. Next, pertanyaan berikutnya. Ini juga sering kali ditanyakan oleh kalian para masdaber ya. Masdap tidak tahu apakah faktor keengganan kalian dalam mencari tahu atau memang kalian benar-benar tidak tahu ya. Di dalam video-video Masdap terdahulu mengenai riset mandiri, cara mencari buyer, terus menentukan harga dan lain sebagainya, Masdap selalu mengajarkan kepada kalian untuk memanfaatkan fasilitas Google. Kalian bisa mengetik forwarder, nanti kalian teliti informasi yang ada di internet mengenai forwarder tersebut, itu nanti kalian akan pada akhirnya bisa menentukan, oh ini forwarder ini cukup kredibel dan kompeten. Jadi tidak perlu Masdap harus menominasikan atau merekomendasikan forwarder kepada kalian. Terus terang saja Masdap tidak berani merekomendasikan forwarder dan lain sebagainya. Karena apa? Bisa jadi pengalaman yang diperoleh Masdap tidak akan sama dengan yang akan kalian peroleh. Takutnya setelah Masdap rekomendasikan ternyata tidak sesuai dengan yang pernah Masdap alami. Itu akan membuat kalian kecewa. Jadi langkahnya adalah gunakan fasilitas mesin pencari Google, ketik mengenai forwarder tuh mana negaranya, nanti kalian baca informasinya, kalian baca sejarah perusahaannya ya. Intinya kalau perusahaan forwarder itu sudah berdiri cukup lama, jaringan cabang di kota-kota besar itu banyak, terus referensi atau jaringan kerjasamanya dia dengan perusahaan-perusahaan lain juga banyak, itu berarti cukup kredibel ya. Jadi silahkan maksimalkan effort kalian untuk mencari informasinya sehingga kalian bisa mengambil keputusan. Oh ini cukup kredibel, oh ini nggak usah. Terus Masdap selalu menyarankan kalau kalian mencari informasi jangan pernah informasi tunggal. Carilah minimal dari 3 sumber, 3 kompetitor untuk membandingkan mana yang terbaik. Ya. Pertanyaan ke-9. Ini sering ditanyakan padahal Masdap sendiri sudah membuat video mengenai jasa buying agent ya. Secara prinsip buying agent itu
ada yang menerapkan fee atau komisi, ada yang tidak. Nah, untuk mengetahuinya, sebaiknya kalian langsung mengkonsultasikan kepada buying agent yang bersangkutan. Misalnya, ini kita kena fee nggak? Gitu loh. Kalau misalnya kena fee kan berarti kita harus margin kita naikkan supaya bisa mengcover fee dari buying agent tersebut. Ya, atau tidak kena fee, ya udah tawarkan apa adanya ya. Jadi kalau buying agent itu dia tidak pernah menaikkan harga kita kepada buyer. Kalau ada yang mengaku buying agent terus menaikkan harga jual kita kepada buyer, itu bukan buying agent, itu broker namanya. Nah, kita bicara dengan buying agent, biasanya yang di buying agent itu sistemnya rata-rata itu mereka mengenakan fee untuk jasa layanan mereka sebagai buying agent kepada kita itu kisaran antara 5-10%. Makanya kalau kalian masuk ke buying agent, pastikan dulu apakah ada kewajiban memberikan fee. Kalau ada, berapa besarannya. Oke ya, jelas ya. Pertanyaan berikutnya nomor 10. Jadi, berdasarkan pengalaman Mas Dap, untuk deal dengan buyer tidak mengharuskan buyer datang ke tempat kita. Ya. Biasanya cukup diwakili oleh buying agent saja. Ya. Dan itu juga yang menjadi pengalaman Mas Dap. Dari berdiri perusahaan Mas Dap sampai dengan hari ini, Mas Dap belum pernah dikunjungi oleh satupun buyer Mas Dap. Ya. Yang kedua, yang biasanya berkunjung untuk melakukan audit mewakili buyer adalah buying agent. Yang ketiga, pertemuan Mas Dap dengan buyer itu terjadi pada saat meeting tahunan. Dan itu bukan di tempat atau di kantor Mas Dap, tapi di suatu tempat yang sudah disewa untuk meeting bersama dengan buyer dan seluruh eksportir Indonesia yang melayani buyer tersebut. Ya. Jadi Mas Dap selama ini deal lewat internet saja sering, deal dengan meeting juga sering, tapi deal dengan kunjungan buyer ke tempat Mas Dap belum pernah terjadi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-11. Jumlah tertentu sebagai syarat inspektor datang ke tempat kita itu tidak ada. Ya. Mau sampel satu pun, kalau memang dipandang perlu dan penting, biasanya inspektor akan dikirim ke tempat kita sebagai eksportir. Ini Mas Dap bicara mengenai kelas buyer yang premium atau yang kapasitas pembeliannya besar ya. Mereka mempunyai inspektor yang dikirim ngecek sampel dan lain sebagainya. Jadi tidak bergantung order jumlah berapa. Terus kalau mereka berkunjung, apakah ada ID tanda pengenalnya? Ada, karena pertama sebelum berkunjung pasti buyer akan mengirimkan email pemberitahuan, akan mengirim inspektor. Yang kedua, mereka membawa surat tugas yang harus kita tanda tangani sebagai bukti kehadiran mereka di perusahaan kita. Yang ketiga, mereka wajib membuat laporan inspeksi setelah kunjungan ke tempat kita. Ya. Jadi itu parameter seorang inspektor datang ke tempat eksportir seperti tempatnya Mas Dap. Jadi bukan bergantung pada jumlah barang yang diorder, tetapi bergantung pada kepentingannya cukup besar nggak untuk melakukan kunjungan ke supplier tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ini juga sangat banyak ditanyakan oleh para Masdaper. Ya. Pertanyaan ke-12. Sebagai informasi,
memang tipe pembayaran LC atau letter of credit adalah tipe teraman yang melindungi buyer maupun melindungi kita sebagai shipper atau eksportir. Ya. Apalagi kalau kita perdana, belum pernah saling kenal, belum pernah saling ketemu dengan buyer tersebut, biasanya pilihan pembayaran LC adalah pemilihan tipe pembayaran yang paling tepat untuk kedua belah pihak. Nah, terus yang ditanyakan, apakah ada lembaga pembiayaan ekspor menggunakan LC? Sebenarnya secara teori, letter of credit itu bisa kita agunkan di bank. Ya, secara teori. Itu sudah sering kali Madhab sampaikan, tetapi jangan terlalu berharap bahwa LC bisa dijaminkan di bank untuk modal produksi. Ya, Madhab sudah menghubungi banyak bank yang menanyakan mengenai, loh, kenapa kok LC itu harusnya bisa dijadikan jaminan, kok nggak bisa sekarang? Alasan mereka sangat normatif. Yang pertama, karena pernah terjadi skandal LC fiktif di Indonesia. Kalian bisa mengecek, silakan googling saja ya, LC fiktif yang menghebohkan dulu. Yang kedua, dibutuhkan minimal perusahaan itu sudah berjalan ekspornya 2-3 tahun. Yang ketiga, dibutuhkan jaminan pendamping selain LC. Ya. Dengan syarat seperti ini, Madhab bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada lembaga yang memberikan layanan modal dengan jaminan hanya LC. Secara teori ada, secara praktek tidak ada. Terus solusinya bagaimana kalau kita memiliki LC tapi nggak punya modal? Kalian bangunlah jaringan pertemanan dengan orang-orang yang paham tentang dunia ekspor dan memiliki dana. Jadikanlah mereka investor, ya, supaya kalian bisa memulai kegiatan ekspor yang kalian rintis. Atau bekerja samalah dengan supplier yang secara pendanaan kuat. Jadi biarkan supplier membiayai produksinya sendiri, sementara Anda yang membiayai marketing Anda sendiri. Dengan demikian, beban produksi itu bisa dialihkan kepada pihak supplier yang kita ajak kerja sama, ya. Itu juga yang dulu Madhab gunakan dalam mengawali perusahaan ekspor Madhab sampai hari ini. Pertanyaan ke-13. Untuk bisa mengetahui apakah buyer kita sudah membuka LC, itu prosesnya anggap saja proses negosiasi harga sudah jadi. Ya. Tahap berikutnya adalah kalau memang kalian itu sepakat menggunakan sistem pembayaran LC, berarti setelah ada kesepakatan harga jual, buyer dan Anda akan saling berkorespondensi mengenai draft LC-nya. Jadi LC yang akan diterbitkan itu dibikin draft dulu. Di situ akan ada poin-poin informasi semua yang sudah kalian berdua sepakati. Ya. Sampai bolak-balik, mungkin ada yang harus direvisi, ini itu bolak-balik sampai draft itu final, kemudian Anda menyatakan oke, draft sudah oke. Setelah itu, buyer akan memerintahkan bank di negaranya untuk membuka LC berdasarkan draft tersebut ke banknya dia, ya. Dan LC itu ditujukan kepada Anda melalui bank Anda. Misalnya banknya dia nanti kalau LC itu sudah jadi dibuka, banknya dia akan membuka LC dan menghubungi bank Anda di Indonesia. Begitu menerima berita pembukaan LC, bank itu akan memberitahu Anda sebagai pemilik rekening untuk penerima LC. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kalau memang buyer itu benar-benar sudah membuka LC di banknya dia, pasti bank Anda akan menghubungi Anda. Kalau Anda tidak dihubungi oleh bank Anda, berarti
buyer itu tidak membuka LC buat Anda. Oke, pertanyaan ke-14. Sederhana, selalu Mazda sampaikan, apapun bentuk kerjasama Anda, para Mazdaber dimanapun berada, tuangkanlah dalam bentuk perjanjian tertulis MOU. Ya, tulis hak dan kewajiban, harus bagaimana, tidak boleh apa, terus poin-poin yang disepakati apa, sehingga Anda merasa tenang di saat melakukan transaksi dengan buyer, tidak takut ditikung oleh supplier Anda. Ya. Jadi apapun, kalau kita berbicara tentang bisnis, apalagi kerjasama, tuangkanlah dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki efek hukum. Itu caranya. Oke? Sebelum dilanjutkan, silakan diberikan likes pada video ini atau video-video yang lain di channel Mazda Indonesia, dan di-share karena banyak informasi yang bagus mengenai ekspor di video-video ini kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang berminat dan tertarik pada bidang ekspor. Dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan setelah menyaksikan video di channel Mazda Indonesia, langsung tulis di kolom komentar. Tentu saja jangan lupa, supaya kalian mendapatkan update video-video terbaru, subscribe channel Mazda Indonesia sekarang juga. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-15. Platform marketplace bisa digunakan untuk kegiatan jual ke luar negeri, tetapi yang sifatnya retail. Kalau Anda ingin menjual produk ekspor berbasis kontainer, berdasarkan pengalaman Mazda, platform marketplace belum ada yang cocok. Ya. Jadi marketplace itu ibaratnya sama dengan online shop di Indonesia. Bedanya cuma dia dijualnya ke luar negeri. Retail satuan, jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau jumlahnya nanti kontaineran, platform marketplace belum sesuai untuk kebutuhan itu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 16. Menurut Mazda yang paling ideal adalah kita mendapatkan harga secara umum dulu, bukan deal harga. Kita tanya harga dulu kepada supplier, terus produknya kita tawarkan kepada buyer. Bila buyer sudah berminat, serius ingin order barang tersebut, barulah kita melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga final kepada supplier. Jadi dealnya terakhir setelah ada dari buyer. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 17. Jadi secara prinsip kalau untuk kegiatan ekspor yang Mazda tahu adalah terkena PPh, pajak penghasilan badan, yaitu pasal 25. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah bila omset kalian dalam setahun belum mencapai 4,8 miliar, hitungannya adalah 0,5% kalikan omset ekspor Anda. Terus bagaimana cara pembayarannya atau pelaporannya? Pelaporan atau pembayaran dilakukan 1 bulan setelah terjadinya transaksi ekspor tersebut. Contoh ekspor dilakukan bulan Januari, maka pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya Anda lakukan bulan Februari dengan rumus 0,5% kalikan omset penjualan Anda. Oke. Demikian para Mazdaber Q&A video pertanyaan-pertanyaan para Mazdaber jilid pertama ya. Ini pertanyaan yang Mazda rangkum dari banyaknya pertanyaan yang serupa yang muncul. Daripada Mazda harus menjawab satu-satu, Mazda sempatkan membuat video ini. Jadi
Silakan kalau kalian masih memiliki pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar pada video ini. Nanti kalau pertanyaannya banyak yang sama akan Mas Dap kumpulkan dulu untuk Mas Dap buatkan video seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi yang Mas Dap sampaikan bisa menambah pengetahuan dan pencerahan bagi Anda sebagai penggiat dan pelaku ekspor. Tentu saja jangan pernah mudah menyerah, jangan mudah putus asa, tetap konsisten, jaga spirit, jaga kesehatan, dan salam Indonesia.